Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ade Grimu dari SD Kristen Gideon Kalabai. Saya akan bagikan pemahaman tentang Merdeka Belajar yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Setelah mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, kita harus dapat memahami 3 hal penting, yaitu yang pertama, gagasan dan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, menumbuhkan budi pekerti. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang guru harus mampu merefleksikan diri apa yang membuat kita menjadi pendidik. Yang kedua, harus adaptif. Pendidik harus terus belajar serta mendidik sesuai zaman, mengenali karakter dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyiapkan budaya masa depan. Mendidik sama dengan menyiapkan budaya masa depan. Dan yang berikut, belajar dari guru kita, mengingat guru yang dahulu yang menjadi teladan kita dan menginspirasi kita sekarang. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik sama dengan menuntun kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus bisa mendidik dengan sistem Among. Apa itu sistem Among? Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem Among sendiri memiliki 3 asas, yaitu Ingarsa Suntulodo di depan menjadi teladan atau contoh, Ingmadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tuthuri Handayani di belakang memberikan dorongan dan arahan. Yang ketiga, guru harus mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bersifat bergerak dan dinamis. Cara mendidik harus sesuai perkembangan zaman. Anak lahir dengan kodrat alam masing-masing. Untuk itu, guru harus merancang pembelajaran dengan asas Trikon. Apa itu asas Trikon? Asas Trikon terdiri dari 1. Kontinu. Pengembangan pendidikan harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber termasuk luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa. Yang keempat, guru harus mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti dibentuk oleh keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan sekolah. Dalam teori konvergensi, kodrat anak itu seperti kertas yang dipenuhi coretan atau tulisan yang masih samar. Tugas pendidik adalah menebalkan sehingga menjadi jelas dan bermakna. Yang kelima, guru harus mampu menumbuhkan budi pekerti. Tugas guru tidak sekedar mengajar tetapi juga harus mendidik. Guru harus memahami bahwa perspektif guru tidaklah selalu sama dengan murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap mengisi zaman. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.